Baik, halo semuanya, selamat sore. Suara saya kedengaran? Dengar Pak, Dengaran Pak. Suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran Pak. Halo? Oh, oke, kedengaran. Kok saya nggak bisa dengar suara kalian ya? Oke, baik. Semuanya selamat sore. Terima kasih telah hadir pada acara sosialisasi kurikulum Prodi MRK ya 2023. Kita langsung mulai saja ya. Jadi hari ini ya, pada kesempatan ini izinkan saya untuk mensosialisasikan kurikulum Prodi MRK yang baru ya 2023 yang berlaku mulai semester ganjil ini. Nah, ini sesuai dengan peraturan Rektor Universitas Agung Podomoro nomor 006 garing UAP garing R garing P garing 7 ya garing 2023 tentang kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Studi Manajemen dan Rekayasa Konstruksi. Jadi memang sebelumnya kita sudah ada kurikulum MRK tahun 2019 dan sesuai dengan peraturan harus dilakukan revisi secara berkala ya 4 tahun sekali. Nah, ini adalah kurikulum yang baru ya. Untuk visi Prodi MRK itu adalah menjadi program studi yang menghasilkan pemimpin masa depan di bidang manajemen konstruksi yang diakui secara nasional dan internasional dengan mengusung nilai inovatif dan kewirausahaan. Sedangkan misi program studi MRK adalah satu, menyelenggarakan pendidikan MRK yang menghasilkan lulusan dengan pengetahuan dan keterampilan teknik, manajerial, dan bisnis untuk menghadapi tantangan masa kini dan mendatang di tingkat nasional maupun internasional. Dua, melakukan kegiatan pendidikan multidisiplin, penelitian kreatif, dan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan nilai kehidupan secara berkelanjutan melalui pemberdayaan dosen dan mahasiswa. Dan yang ketiga, menerapkan suasana belajar mengajar yang kondusif untuk mendorong terciptanya sivitas akademika yang memiliki standar profesionalisme tinggi, komitmen pada kualitas, perilaku etis, serta keinginan belajar sepanjang hayat. Adapun poin perubahan antara kurikulum 2023 dengan kurikulum yang sebelumnya itu yang pertama adalah terkait dengan mata kuliahnya ya dan susunan kurikulumnya. Yang kedua ini adalah penerapan atau implementasi dari program MBKM ya terutama magang. Yang ketiga adalah syarat wajib sidang TA ya tugas akhir dan yang keempat terkait dengan kurikulum program ekstensi. Nah, kurikulum 2023 ini berlaku untuk batch 2021 dan seterusnya ya. Nah, ini adalah gambaran terkait dengan distribusi mata kuliah ya secara persentase, ada general education ya, pendidikan umum, matematika dan sains, terkait dengan bisnis dan entrepreneurship ya, engineering science, construction engineering, construction management, kemudian sains terapan dan elektif. Nah, apa saja itu ya? Di tahun pertama kita memiliki penguasaan terkait dengan basic construction engineering and management ya. Di semester 1 kalian akan mendapatkan tile ya, tile 1 ya
kemudian CTPS ya, berpikir kreatif dan kekuatan berpikir tugas, kemudian retorik ya, kemudian applied kalkulus, applied fisik ya, kemudian pengantar ya, CM, serta statika dan kekuatan material ya. Dengan total itu ada 19 SKS. Kemudian di semester kedua itu adalah kewarganegaraan ya, kemudian tahap 2, kemudian manajemen lingkup ya, survei konstruksi, gambar konstruksi dasar, pemrograman komputer konstruksi, analisis struktur satu dan material bangunan dengan total 20 SKS ya. Semester 3 dan 4 ya, ini adalah terkait dengan intermediate construction engineering and management ya. Di semester 3 kalian akan mendapatkan 19 SKS total dengan subjek ya yang kalian ambil adalah statistika terapan, mekanika tanah, gambar konstruksi lanjut, hidrolika terapan, metode konstruksi dasar, kuantifikasi ya, pengadaan, konstruksi dan proses penawaran serta analisis struktur kedua ya. Kemudian di semester 4 itu kalian akan total mendapatkan 19 SKS ya, terdiri dari bahasa Indonesia, metode konstruksi lanjut, manajemen peralatan, manajemen waktu ya, teknik fondasi, manajemen biaya, teknik fondasi, desain beton bertulang, stabilitas dan struktur penahan tanah serta pilihan ya, yang pertama. Kemudian di tahun ketiga ini Advanced Construction Engineering and Management ya, di semester 5 ada 20 SKS yang terdiri dari Pancasila, agama, ya, manajemen dan kontrak dan klaim konstruksi, kemudian ekonomi teknik konstruksi, kemudian pengelolaan lapangan, desain konstruksi baja, mini project, pengembangan riset konstruksi dan elektif kedua ya. Di semester ke-6 ini ada aspek hukum konstruksi dan penyelesaian sengketa, kemudian manajemen resiko, manajemen kualitas atau mutu ya, K3L konstruksi, kemudian desain struktur konstruksi berkelanjutan, kemudian seminar ya. Nah, ini seminar sudah dimulai di semester 6 ya, proposal. Kemudian ada elektifnya 2 ya, pilihan ketiga dan keempat. Tahun terakhir itu adalah Applied Construction Engineering and Management ya. Di semester 7 kalian akan sudah melaksanakan proyek akhir kalian ya, final project, kemudian pemodelan ya, proyek konstruksi terintegrasi, manajemen tim proyek dan elektif kelima. Sedangkan di semester 8 ini ada yang istilahnya praktik pembelajaran kooperatif, praktik strategi penyelesaian masalah, praktik komunikasi dan kerjasama tim, serta program magang. Ini sebenarnya satu kesatuan ya, yaitu program magangnya atau bentuk kegiatan dari PKM-nya ya. Total SKS kalian adalah 144 SKS. Untuk mata kuliah pilihan ya, tadi kan ada 5 ya sebenarnya mata kuliah pilihan. Ini bisa dipilih dari ini ya, ada manajemen logistik, kemudian pemeliharaan fasilitas bangunan, manajemen akuntansi dan finansial ya, kemudian kewirausahaan, kemudian manajemen dan rekayasa nilai ya, value management ya, kemudian riset operasi, mekanika dan mechanical dan electrical ya, aplikasi komputer ini dalam arti BIM ya, kemudian perencanaan konstruksi berkelanjutan, beton prategang, beton pracetak ya, rekayasa jalan dan jembatan, manajemen limbah konstruksi, dan mata kuliah prodi lain ya atau BKM. Nah, itu tadi poin perubahan terkait dengan mata kuliah ya dan kurikulumnya. Kemudian ini terkait dengan MBKM. Memang penerapan MBKM pada kurikulum Prodi MRK 2023 ini menjadi pembeda utama dengan kurikulum Prodi MRK 2019 ya. Di sini program magang ataupun praktik kerja dilaksanakan selama 1 semester full ya, dengan durasi pelaksanaan minimal 4 bulan kalender dan ditempatkan di semester terakhir ya, semester 8. Kegiatan MBKM lainnya seperti pertukaran mahasiswa, penelitian, ya, studi proyek independen atau mini project ya, yang lainnya ini didorong dan diakui sebagai mata kuliah MBKM yang dapat diambil oleh mahasiswa melalui mata kuliah proyek mini ya, mini project maupun mata kuliah terkait lainnya. Mata kuliah khusus terkait penguasaan keterampilan non teknis seperti tadi praktik strategi penyelesaian masalah, praktik komunikasi dan kerjasama tim, pembelajaran kooperatif maupun magang
Ini semuanya adalah satu kesatuan ya, yang tadi ada di semester 8 dengan total 15 SKS. Nah, implementasi hak belajar MBKM itu ada 4 sebenarnya ya. Yang pertama itu belajar di luar prodi, masih di perguruan tinggi yang sama. Misalnya kalian mengambil mata kuliah prodi lain di UAP ya, seperti di arsitektur ya, hukum bisnis, entrepreneurship dan lain sebagainya. Kemudian belajar di prodi yang sama di luar perguruan tinggi yang lain ya, misalnya mengambil mata kuliah prodi MRK maupun sipil tapi di kampus lain yang bekerja sama dengan UAP ya, misalnya di PNP ya, Politeknik Negeri Padang ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, belajar di prodi yang berbeda di luar perguruan tinggi ya. Jadi sudah di luar perguruan tinggi ya, kampus lain, tapi prodinya juga bukan prodi terkait dengan MRK ataupun teknik sipil ya. Kemudian yang keempat, belajar di luar perguruan tinggi, artinya melaksanakan langsung pembelajaran di industri ya, baik berupa program magang, mini project dan lain sebagainya ya. Nah, untuk tadi mata kuliah program magang yang di semester 8 itu sebenarnya kan terdiri dari praktek pembelajaran kooperatif, strategi penyelesaian masalah, komunikasi dan kerjasama tim, serta program magangnya itu adalah satu kesatuan ya. Jadi kalian sebenarnya cukup mengambil satu bentuk ya, yaitu magang ya, tapi nanti akan dipecah-pecah dan dinilainya secara terpisah dengan total 15 SKS. Mata kuliah di semester 8 ini sendiri dapat digantikan dengan bentuk kegiatan MBKM lain yang bobotnya minimal 15 SKS ya, seperti pertukaran pelajar di luar negeri ya, di FOSMA dan lain sebagainya selama satu semester ya. Nah, ini adalah mata kuliah pilihan dari prodi lain ya, yang ada di UAP ya. Misalnya di arsitektur yang bisa kalian ambil itu adalah kalau misalnya di semester ganjil itu pengantar arsitektur ya, teori arsitektur kontemporer, green building dan urban konteks. Di genapnya ada arsitektur vernakular ya, kemudian rencana biaya dan feng shui. Kemudian di prodi hukum bisnis ya, PLP ini ada diganjilnya hukum agraria, aspek hukum ASEAN dan perancangan kontrak. Di genap ada hukum lembaga keuangan ya, ketenaga kerjaan dan perlindungan konsumen. Di prodi PWK ini ada diganjilnya teknik presentasi dan komunikasi ya, perencanaan kota, pembiayaan pembangunan dan hukum tata ruang dan properti. Di genapnya ada komputasi perencanaan, pengembangan masyarakat dan pemasaran real estate ya. Nah, ini tadi yang program magang ya. Kalau sebelumnya di kurikulum 2019 ya, ini magang kita ada 2 kali ya, yang setiap semester break pelaksanaannya, yaitu magang 1 dan magang 2. Total 3 tambah 4 jadi 7 SKS, tapi sekarang berubah menjadi semuanya ditempatkan, digabung, diakui di kurikulum sebagai satu kesatuan di semester 8 dengan total sebesar 15 SKS ya. Perubahan ketiga ini adalah terkait dengan syarat sidang ya, syarat untuk mengikuti sidang tugas akhir. Nah, ini berlaku untuk mahasiswa reguler ya, berarti non ekstensi. Nah, ini kalian diminta untuk mengumpulkan minimal 5 poin kegiatan. Ya, pengumpulan poin kegiatan ini bersifat wajib sebagai syarat mahasiswa untuk dapat mengambil dan mengikuti sidang proyek akhir. Nah, apa saja 5 poin ini ya? Nah, ini contohnya ya, di tabel 9. Nomor 1 itu menjadi peserta kompetisi internasional di bidang MRK ya. Jadi kalian ikut lomba, lombanya tingkat internasional, nah itu poinnya sudah 3. Kemudian menjadi peserta kompetisi nasional di bidang MRK ya, misalnya lomba tender ya, lomba beton dan lomba lain sebagainya, tapi tingkatnya nasional maka poinnya 2 ya. Kemudian menjadi peserta kompetisi nasional ya di bidang non MRK ya, lomba lain selain lomba di bidang MRK, wushu, kalian suka nyanyi ya nyanyi ya, ikut master chef dan lain sebagainya, itu poin kegiatannya adalah 1. Kemudian menjadi pemateri atau pembicara pada konferensi ilmiah internasional yang di bidang MRK, maka poinnya 3 ya. Menjadi pemateri atau pembicara ya, pemapar pada konferensi ilmiah nasional itu poinnya 2. Kalau hanya sebagai peserta atau pendengar ya, jadi tidak memaparkan penelitian, hasil penelitiannya, maka itu hanya poinnya 1 ya. Kemudian menjadi panitia atau komite ya,
pelaksana untuk kompetisi maupun konferensi nasional di bidang MRK, maka poinnya 1. Dan menjadi tim pelaksana kegiatan PKM ya, di bidang MRK, maka poinnya juga 3 ya. Nah, ini adalah apa namanya, daftar kegiatan wajib mahasiswa untuk sebagai syarat sidang TA. Nah, jadi ini kan kalian untuk semua, kalau kalian mengikuti acara kegiatan sebagai lomba ya, kompetisi ya, ataupun sebagai pemapar pada konferensi ataupun sebagai PKM, kalian mintakan sertifikatnya ya sebagai bukti yang kemudian nanti akan kalian kumpulkan, dan kalian saran saya setiap kali kalian mendapatkan sertifikat tersebut ya di scan, filenya dikirimkan langsung kepada prodi ya untuk dicatat ya kalian sudah berapa nih poin yang terkumpulkan ya. Dan ini ketika kalian akan mengikuti semester, berarti semester 7 ya, untuk mengikuti proposal apa sorry bukan proposal tapi untuk mengikuti proyek akhirnya ya, melaksanakan proyek akhir, maka kalian sudah harus punya 5 ya, minimal 5 poin kegiatan. Kalau misalnya hanya mau sebagai pendengar aja pada konferensi ilmiah, berarti ya kalian harus otomatis 5 kali ya mengikuti konferensi ilmiah di bidang MRK ya. Ada di masa sertifikatnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian sudah misalnya mengikuti lomba ya, lomba di bidang MRK tingkat nasional misalnya ya, itu kan udah 2 gitu ya. Tambahkan dengan misalnya kalian mengikuti PKM ya sebagai tim PKM ya, itu sudah 3, pasti ya sudah cukup kegiatan itu gitu kan ya, sudah 5 gitu. Nah, ini adalah 5 itu adalah minimal ya, 5 poin kegiatan. Dan terakhir ini adalah terkait dengan kurikulum ekstensi ya. Untuk kurikulum ekstensi juga mengalami sedikit perubahan ya dibandingkan yang kurikulum 2019 kemarin ya. Memang kalau di kurikulum 2019 itu belum ada diakomodir ya terkait dengan kurikulum ekstensi, tapi pada 2023 ini sudah dimasukkan ya. Pada intinya untuk kurikulum ekstensi ini adalah case by case untuk pengakuan ya dalam hal apa namanya penyetaraan dari program D3 ke D4 MRK ya. Tapi yang akan diambil oleh seluruh program mahasiswa program ekstensi adalah ini ya. Jadi total 40 SKS ya. Di semester ganjil itu 21, di semester genapnya 19. Apa saja ya? Nah, ini harusnya yang mahasiswa ekstensi sesuai ya. Artinya yang semester ganjil ini kalian harus mengambil TIL 1 sebagai mata kuliah ciri khas dari Universitas Agung Podomoro, kemudian statistika terapan ya, pengelolaan lapangan konstruksi, manajemen kontrak dan klaim konstruksi, riset operasi, pemodelan proyek konstruksi terintegrasi, manajemen tim proyek dan pengembangan riset konstruksi ya. Kemudian di semester genapnya ini akan kalian ambil itu manajemen lingkup konstruksi ya, scope ya, kemudian logistik, kemudian peralatan ya, kemudian manajemen waktu, risiko, kualitas ya, konstruksi berkelanjutan, manajemen accounting ya, dan financial ya, kemudian praktik pembelajaran kooperatifnya. Ini total 40. Dan untuk mata kuliah yang khusus dengan prodi program ekstensi ini sifatnya online ya. Jadi otomatis yang reguler yang memang mengambil ini juga ya akan dilakukan atau dilaksanakan secara online ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk kurikulum? Mungkin ada yang mau kurang jelas atau bagaimana? Silakan. Permisi, Sudah jelas semua? saya mau bertanya. Itu untuk bagian lombanya itu harus ada bukti gak kalau mau dapat poin? Ini silakan ya di absen, diisi di link ya, ada di chatnya. Ada yang mau bertanya mungkin silakan ya Ronald. Kalau mau nggak boleh di chat juga.
Gimana Rona? Apa di pertanyaan? Iya, bukti ya. Bukti perihal lomba ataupun apapun ya, perlu ada bukti tentu saja. Kalau untuk mengikuti perlombaan jelas kalian kan akan mendapatkan sertifikat ya, sebagai sertifikat meskipun mungkin tidak sebagai juara misalnya, tapi kalian akan mendapatkan sertifikat sebagai peserta lomba gitu ya. Nah itulah bukti-bukti itu diberikan disampaikan kepada prodi ya, berupa sertifikat. Ya. Dan biasanya untuk lomba ya, kemudian untuk PKM itu kalian akan mendapatkan dosen pembimbing otomatis ya, pastilah ya. Dan itu nanti tolong silakan dikoordinasikan dengan dosen pembimbingnya untuk untuk mendapatkan bukti lah ya, sertifikat. Kalau misalnya nggak ada, minimal minimal pun misalnya kalian mengikuti lomba yang ternyata tidak ada sertifikatnya dari panitia di sana tidak memberikan sertifikat, maka buatkanlah laporan akhir kegiatan ya, mengikuti pelaksanaan lomba ya. Nah ini sebenarnya kan terkait juga dengan yang sudah diambil di semester berapa nih? Semester 5 apa 7 ya? Yang mini project ya. Mini project itu kan bisa berupa lomba, yang di lomba ataupun PKM ataupun melakukan penelitian. Nah itu sebenarnya pasti akan ada eh, laporan kegiatannya gitu ya. Dan kalau memang kalian sudah mengikutinya, melaksanakannya, kalian akan mendapatkan sertifikatnya. Nah ini otomatis nih nanti kalian akan sampaikan aja ya file dari sertifikat itu atau laporan itu ke admin prodi ya untuk dicatat poin yang sudah terkumpulkan. Oke. Trisando jika menjadi panitia PKM untuk mendapatkan itu dengan cara memberikan prosedur kepada prodi atau bagaimana ya? Kalau PKM itu tidak bukan proposalnya ya, tapi laporan akhir dari kegiatannya. Jadi setelah kalian melakukan PKM ya ataupun lomba ya, ini terutama yang untuk mata kuliah mini project kan ya. Nanti kalian kan akan melakukan laporan akhirnya ya, membuat laporan akhirnya itu ya eh, ataupun sertifikatnya itu yang disampaikan ke prodi. Ada lagi? Denny mau tanya, Denny ini anak baru ya, angkatan baru ya. Baru ini sepertinya ada carousel ya, Berli ini ekstensi, Braselo ya, Adit ekstensi, Mailin ya, Putri Rizky ekstensi, ya. Yang lain mana ini? Kok nggak ada? Nggak ikut sosialisasi. Baik semuanya, kalau misalnya sudah tidak ada yang mau disampaikan lagi atau mau ditanyakan lagi, saya kira sudah cukup jelas ya. Kalau misalnya butuh penjelasan, silakan apa WA aja ya, WA di grupnya masing-masing. Nanti akan saya coba jawab. Oke, kalau misalnya sudah tidak ada yang mau ditanyakan, saya kira cukup sekian ya sosialisasi kurikulum Prodi MRK pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Oke, semuanya saya harap kalian dapat menyelesaikan kuliah dengan lancar ya selama 4 tahun ini. Oke, saya akhiri. Terima kasih.